Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ventricle fibrilasi akan menjelaskan tentang seminar keperawatan bencana dengan topik tsunami. Tsunami. Secara etimologi, istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su, artinya pelabuhan, dan yang kedua nami, yaitu gelombang. Dapat disimpulkan, tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi di laut. Baik itu letusan gunung api di bawah laut atau longsoran di laut. Namun, tidak semua fenomena tersebut dapat memicu terjadinya tsunami. Syarat utama timbulnya tsunami adalah adanya deformitas atau perubahan bentuk yang berupa pengangkatan atau penurunan blok batuan yang terjadi secara tiba-tiba dalam skala yang luas di bawah laut. Penyebab tsunami ada 4. Yang pertama ada longsoran lempeng bawah laut atau disebut juga undersea landslides. Yang kedua ada gempa bumi di bawah laut atau undersea earthquake. Lalu yang ketiga ada aktivitas vulkanik atau volcanic activities. Lalu yang keempat ada tumbukan benda luar angkasa atau cosmic body impact. Contoh kejadian bencana tsunami dapat dilihat dari beberapa foto yang kelompok kami buat. Salah satu contoh kejadian bencana tsunami di Indonesia adalah tsunami di Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 pukul 10:02 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo gempa sekitar 7,4 skala Richter. Mekanisme kejadian bencana di sini ada gempa Palu. Contohnya pada Jumat sore tanggal 28 September 2018 pukul 18:02 waktu setempat dengan magnitudo MW 7,4 berpusat di 26 km utara Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa ini menyebabkan guncangan yang kuat dan menghasilkan tsunami yang melanda kota Palu yang berada di Teluk Palu serta likuifaksi besar-besaran terutama di daerah Petobo dan daerah Baloroa di kota Palu. Ini gambar yang pertama, gambar sebelum tsunami yang diambil oleh Google pada tanggal 1 Oktober 2018. Dan gambar yang kedua di sebelah kanan adalah gambar setelah tsunami yang diambil Google tanggal 1 Oktober 2018 setelah tsunami. Selanjutnya, pada gambar pertama tampak bahwa tsunami telah menyapu kios-kios dan bangunan di pinggir pantai. Pada gambar yang kedua juga tampak bangunan yang banyak sudah telah rubuh ya, rata dengan tanah akibat gempa dan terjangan gelombang tsunami. Sementara pada gambar kiri masih tampak bentuk atap rumah pantai Talise di Palu. Ini penampakannya. Lalu keparahan korban akibat mekanisme bencana. Bencana alam ini menyebabkan banyak korban jiwa yang berbagai kerusakan material. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, secara spesifik antara lain korban meninggal totalnya 2.037 orang. Itu yang korban meninggal, lalu yang hilang total ada 671 orang. Yang korban luka-luka ada 4.084 orang. Dan yang di pengungsi ada 74.044 orang. Selanjutnya kerusakan. Rumah rusak total 67.310 unit dengan rincian Donggala 680 unit, di Palu 65.733 unit, Sigi 897 unit. Lalu yang kedua ada fasilitas ibadah yang rusak total di sini 99 unit. Lalu fasilitas kesehatan total 20 unit.
Lalu yang terakhir ada infrastruktur. Jalan ada di 12 titik, lalu jembatan 1, bandara kerusakan 1, lalu hotel ada 2, mall juga 1, anjungan Talise, kantor TVRI dan juga kantor kepolisian ada 5 yang mengalami kerusakan. Lalu kesehatan di pengungsian. Kesehatan di pengungsian ada penyakit saluran pencernaan meliputi diare dan gangguan saluran pencernaan terjadi pada 38% warga. Maksud saya merupakan permasalahan biasa terjadi pada bencana yang berhubungan dengan tersedia tidaknya pemenuhan kebutuhan air dan kebersihan. Lalu ada penyakit saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan atas menempati posisi kedua setelah diare, yaitu sebesar 21%. Virus influenza akan mudah menular dalam keadaan personal higien yang jelek dan sanitasi yang buruk, menurut Izumikawa 2018. Penyakit yang ketiga adalah penyakit kardiovaskuler. Egawa Murakami dan Sasaki 2018 menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat akan obat-obatan antihipertensi meningkat setelah bencana terbukti pada tsunami dan gempa di daerah ini, di mana masalah hipertensi dengan besaran 16,7% pada pengungsi. Ketegangan fisik dan psikologis menjadikan warga pengungsi mengalami kekambuhan dan menyebabkan timbulnya kasus hipertensi baru. Lalu ada kesehatan di pengungsian, ada penyakit kulit. Penyakit kulit adalah masalah kesehatan yang sering terjadi pada bencana banjir. Adalah penyakit kulit dan infeksi jaringan lunak karena perubahan atau rusaknya infrastruktur pelayanan kesehatan, menurut Peterson, Wright, dan Harris 2018. Pada bencana ini ditemukan sebesar 10,3% kasus masalah kulit karena masih susahnya sarana dan prasarana untuk kebersihan. Lalu masalah yang selanjutnya adalah masalah psikososial. Post-traumatic syndrome disease atau PTSD termasuk dalam permasalahan kesehatan jiwa yang menjadi perhatian menurut Shorter dan Kosten 2018. Ketahanan dan kelentingan atau resiliensi warga dalam bencana akan mempengaruhi perilaku kesehatan untuk kehidupannya ke depan. Sehingga dukungan kesehatan jiwa atau psikososial sangat perlu diberikan bagi warga untuk menghindari perilaku yang memperberat keadaan psikologisnya. Lalu ada solusi atau rencana tindak lanjut kesehatan. Yang pertama ada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Lalu yang kedua ada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebersihan. Lalu yang ketiga ada dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Lalu yang terakhir yang keempat pelayanan kesehatan kepada korban terdampak tsunami baik berupa preventif maupun kuratif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.